wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Di tempat duduk siap membaca doa mulai. Gue absen dulu ya. Oke. Irfan. Adi. Lalu Hadir. hadir semua ya. Oke. Apa kabar anak-anak hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih dalam keadaan baik semua ya. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita nyanyi dulu biar pikiran kita fresh. Dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Tekan dulu. Sekarang sudah siap belajarnya? Siap. Bukunya dulu dibagikan. Berhubung bukunya dibagi kelompok, pembagian kelompok dulu ya. Kita bagi kelompok untuk masuk materi ini. Kita bagi kelompok menjadi, karena 10 kita bagi 3. Yang satu kelompok ada yang 4 orang, yang 2 kelompok ada 3 orang. Petre, ini gambar, silahkan dipilih gambarnya. Nanti kelompoknya kita sesuaikan dengan gambarnya, ya. Yuk, aluk dulu, maju ke depan. Dina. Ini ya. Oke. Sudah. Hitungan ketiga, silakan dibuka gambarnya, terus disesuaikan dengan, dicocokkan dengan temannya. 1, 2, 3. Dibuka. Dibuka. Belum. Maju. Yuk, silakan per kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bangkunya dipindah, disesuaikan tempat duduknya dengan kelompoknya masing-masing. Ini di mana? Terserah yuk, di mana? Enaknya kalian belajarnya di mana? Hari ini kita akan belajar bab 3. Coba dibuka bab 3 tentang Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Hari kemarin ya, kita akan sudah belajar tentang legenda Pulau Putri Komodo. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya.
Buka halaman Taman Nasional Tanjung Puting. Coba dicari halaman berapa itu. Sudah ketemu semua? Sudah. Halaman 64. Sudah? Karena kita hari ini akan membahas Taman Nasional Tanjung Puting. Apakah ada yang pernah ke Taman Nasional Tanjung Puting? Tidak. Di mana kira-kira ya Taman Tanjung Puting ini berada? Kalimantan Tengah. Di mana? Kalimantan Tengah. Coba di sini ada peta. Siapa yang bisa menunjukkan mana loh Kalimantan Tengah? Kira-kira siapa yang bisa? Ya, tepuk tangan dulu buat aku. Jadi Tanjung Puting ini, Taman Nasional Tanjung Puting ini berada di Kalimantan Tengah. Tepatnya di Pangkalan. Apa itu? Pangkalan bertemu orang. Pangkalan Bun. Di kota Pangkalan Bun. Provinsinya masuk Kalimantan Tengah. Kita masuk ke materi. Silakan kalian membaca. Ibu membacanya sekarang bergantian ya. Ya. Tunjuk satu persatu, yang lain menyimaknya. Sampai di mana nanti temannya yang membaca, nanti bergiliran diteruskan. Dari Dina. Sudah lama aku memikirkan perjalanan ini sejak aku membaca buku tentang kaki ibu yang menyarankan aku membaca buku itu. Ibu mengatakan bahwa Birut Galbikas adalah peneliti dan aktivis yang membantu upaya Pelestarian orang hutan. dan hutan Hujan tropis. di Tanjung. Ini kami akan mengunjungi 3 pusat rehabilitasi orang hutan. Tujuan pusat rehabilitasi adalah merawat orang hutan korban pembakaran hutan serta pengembangan liar dan mengembalikan mereka ke habitat aslinya. Perjalanan kali ini istimewa karena kami tidak bermalam di penginapan tetapi di rumah perahu atau yang bisa disebut kelotok. Nanti kelotok titik. Kan ada titiknya. Kalau titik berhenti dulu ya. Terus ganti lain. Jalan masuk ke Taman Nasional hanya bisa melalui dengan menyusuri sungai Seregonia. Setelah menyusuri sungai selama 3 jam dengan pemandangan pohon-pohon nipah, kami istirahat makan siang. Makanan dimasak di dapur kelotok di tingkat bawah, sementara tingkat atas digunakan untuk duduk dan tidur. Diganti. Covid. Di Camp Liki kami bertemu dengan Tom, penguasa hutan ini. Umurnya 35 tahun dan punya kekuatan dadakan. Orang dewasa aturan di sini kita tidak boleh dekat-dekat dengan orang hutan, apalagi mengajak foto. Ingat, ini habitat asli mereka, bukan kebun binatang. Coba tadi pertama menceritakan tentang apa ini? Coba lagi menceritakan
keluarga ya. Hari kedua sudah menceritakan lagi. Teks bacaan ini menceritakan tentang percakapan perjalanan waktu ke Taman Nasional Tanjung Putih. Jadi biasanya ini fakta, bukan apa opini ya, tapi fakta sudah kenyataannya. Coba dibuka halaman 68. Setelah kita baca bergantian, kita coba diskusikan pertanyaan yang ada di buku. Silahkan keluarkan buku tulisnya. Secara berkelompok diskusikan dulu pertanyaannya 1 sampai 3. Setelah selesai nanti kita bahas bersama. Coba ambil bukunya, buku tulisnya, dikerjakan. Kalau sudah kita bahas bersama. Siapa yang tahu nomor 1 kelompok itu? Kelompok burung. Coba kelompok burung nomor 1 apa? Mengapa penulis sangat ingin mengunjungi Taman Nasional Tanjung Putih? Penulis ingin mengunjungi Taman Nasional Tanjung Putih karena pernah membaca tentang peneliti yang mengadvokasi pelestarian orangutan dan hutan tropis. Karena ingin mengetahui apa? Pelestarian orangutan dan hutan hujan tropis. Ada jawaban lain? Kelompok macan atau singa? Tidak ada. Kelompok zebra. Ada jawaban lain? Ada. Coba yang nomor 2. Kita pindah ke nomor 2. Mengapa penulis mengatakan bahwa perjalanannya istimewa? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Coba kelompok zebra dijawab. Ibu pengen tahu jawabannya apa? Ayo baca jawabannya di bukunya. Perjalanan tersebut istimewa karena mereka tidak menginap di tempat, tapi di rumah perahu yang disebut kelompok. Istimewa karena tidak menginap di penginapan. Nginapnya di mana? Di perahu. Di perahu? Di perahu kelompok. Makanya sangat istimewa. Jarang-jarang ya. Nah, biasanya di mana-mana kalau nginap, kalau pergi berwisata itu nginapnya di mana? Di penginapan. Di penginapan, di hotel ya. Itu nginapnya di perahu kelompok. Apa itu perahu kelompok ya? Kira-kira ada yang tahu perahu kelompok itu apa? Perahu yang kita jual. Perahu kelompok itu perahu yang terbuat dari Kayu. kayu. Yang kita jual. Biasanya perahunya bermotor, kan ini pakai kayu. Sudah ada motor penggeraknya untuk melakukan perjalanan. Ada mesinnya. Yang nomor 3. Coba kelompok mana yang sudah selesai nomor 3? Makin tidak dibaca makin. Kegiatan pusat rehabilitasi orangutan antara lain merawat orangutan yang menjadi korban kejahatan, misalnya dengan menghidupkan dan kemudian melepaskan mereka kembali ke habitat dunia. Ya, namanya pusat rehabilitasi ini mesti mengadakan perawatan. Entah itu orangutannya kena musibah seperti jatuh ke lubang, ke sungai, atau bahkan karena ulah manusia. Karena ulah manusia banyak yang menangkap orang hutan untuk diperjualbelikan atau dipelihara di rumah. Setelah selesai direhabilitasi, setelah dirawat, dikasih makan, terus kesehatannya dijaga, baru dilepas lagi ke mana? Ke habitat aslinya, yaitu hutan
Mengelompokkan informasi. Halo. Masih semangat? Coba pengen tahu tepuk tangannya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Masih semangat? Lanjut belajarnya? Kalau lanjut silahkan buka halaman 69. Mengelompokkan informasi. Coba dibuka. Dengan mengisi tabel ini yang tertera dalam bukunya 69, itu kalian mencari informasi atau peristiwa penting dari setiap perjalanan. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dengan mengelompokkan ide pokoknya dan juga ide pendukung untuk memahami lebih dalam isi dari bacaan yang sudah kalian baca. Coba dikerjakan itu 1 sampai 3 dulu. Coba yang pertama kita bahas bersama aja, diskusi bersama. Tempatnya, ini sudah kita mencari tempat. Yang pertama, informasi atau peristiwa pentingnya bertemu gundul dan orang utan lain di tempat pemberian makan. Coba kita buka halaman 65, hari pertama. Bertemu gundul, ini tempatnya di mana? Tanjung Harapan. Terus yang nomor 2, melihat bekantan. Tanjung Putih. Yang sekarang nomor 2, hari kedua. Tempatnya Pondok Tangguy. Informasi atau peristiwa pendukungnya, peristiwa pentingnya coba dibuka hari kedua. Perjalanan hari kedua. Apa saja yang peristiwa atau informasi yang diperoleh? Melihat orang hutan bersantai di pohon Rini dan 2 bayinya bernama Lisa dan Robi. Melihat apa? Orang hutan yang sedang bersantai di atas pohon. Namanya orang hutan mesti naik-naik ya ke pohon. Kalau manusia naik-naik ke pohon berarti monyet. Sama dengan keluarganya orang hutan. 60% pasien. Siapa namanya tadi orang hutannya? Rini dan kedua anaknya Rini dan 2 bayinya bernama Lisa dan Lisa dan Robi. Robi. Terus di Caplikai. Apa informasi pentingnya? Coba buka bukunya, dicari di bukunya. Coba kelompoknya nih ya, dibuka. Caplikai. Apa aja? Bertemu dengan apa? Tom. Tom siapa itu? Penguasa hutan. Umurnya berapa? 35 tahun dan punya kekuatan
desa Sekonyer. Apa itu? Informasi pentingnya apa? Melihat gerhana bulan dari ekuator. Melihat Gerhana bulan. gerhana bulan. Siapa yang bisa membedakan antara opini dan fakta? Saya. Pakai bahasa Indonesia ya. Saya. Opini dan fakta. Apa itu opini? Halo, bisa tuh opini apa itu dulu? Coba dibaca. Ialah pendapat sendiri. Opini adalah Pendapat sendiri. pendapat sendiri, bisa. Coba dibaca itu kebenaran. Perjalanan ini tidak. Kebenaran dalam fakta sudah terbukti biasanya dan sudah terverifikasi. Sementara opini adalah apa? Opini, pendapat pribadi yang kebenarannya belum terbukti. Jadi kalau fakta itu pernyataan sudah terbukti, kalau opini masih belum terbukti. Sebenarnya berupa pendapat dari penulis atau seseorang. Biasanya opini ini berisi angka. Kalau opini itu menurut saya, pendapat saya, itu opini. Kalau fakta itu biasanya berupa apa? Angka. Itu yang disebut dengan fakta, berisi data dan angka-angka yang sudah terbukti. Coba dibuka halaman 70. Halaman 70 itu ada 5 pernyataan. Ibu bagikan lembar kegiatannya. Tulis nama kelompoknya apa, terus nama anggotanya siapa aja. Nama kelompoknya apa, anggota kelompoknya. Tugasnya, barusan sudah membedakan ya antara opini dan fakta. Tugasnya kali ini kalian sudah tersaji 5 pernyataan. Yang nomor 1, perjalanan ini istimewa karena kami menginap di rumah perahu atau klotok. 2, top orangutan di Camp Likai memiliki kekuatan setara 8 orang dewasa. Yang nomor 3,
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.